PPM 25103154. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Implementasi Contextual Teaching and Learning atau CTL dalam menumbuhkan minat belajar siswa atau studi kasus, dengan tugas mata kuliah karya tulis ilmiah. Bab 1 pendahuluan. Pendidikan berperan penting dalam membentuk kemampuan dan karakter siswa, terutama di sekolah dasar, ketika mereka membutuhkan pembelajaran yang konkret dan menarik agar minat belajar siswa tumbuh. Namun pada kenyataannya, pembelajaran di kelas 2 SD masih banyak menggunakan metode ceramah sehingga siswa pasif dan kurang tertarik. Contextual Teaching and Learning atau CTL menjadi solusi karena menghubungkan materi dengan kehidupan nyata melalui kegiatan seperti diskusi, simulasi, dan eksplorasi yang sesuai dengan cara belajar anak usia 7-8 tahun. Dalam pembelajaran PKN atau tematik, CTL membantu siswa memahami materi lewat pengalaman langsung sehingga belajar menjadi lebih bermakna. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2025 untuk melihat bagaimana penerapan CTL dalam meningkatkan minat belajar siswa kelas 2 SD serta memberikan rekomendasi bagi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang berikutnya, latar belakang. Pembelajaran di kelas 2 SD masih sering bersifat ceramah sehingga membuat siswa pasif dan kurang berminat belajar. Padahal pada usia tersebut mereka membutuhkan kegiatan yang konkret dan menyenangkan. Pendekatan Contextual Teaching and Learning atau CTL menjadi solusi karena menghubungkan materi dengan pengalaman nyata melalui aktivitas seperti diskusi, simulasi, dan eksplorasi. Dalam PKN maupun tematik, CTL membantu siswa memahami materi lewat pengalaman langsung. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 27 Oktober untuk melihat bagaimana penerapan CTL dalam menumbuhkan minat belajar siswa kelas 2 SD. Yang berikutnya, rumusan masalah. Apa yang dimaksudkan dengan Contextual Teaching and Learning atau CTL? Yang kedua, apa saja komponen utama dalam Contextual Teaching and Learning yang relevan diterapkan di kelas 2 SD? Yang ketiga, bagaimana proses implementasi CTL dalam pembelajaran kelas 2 SD? Yang keempat, bagaimana pengaruh CTL terhadap peningkatan minat belajar siswa? Dan yang kelima, faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penerapan CTL di kelas 2 SD? Yang berikutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan konsep dasar CTL. Yang kedua, mendeskripsikan komponen dan prinsip CTL. Yang ketiga, menguraikan proses implementasi CTL dalam pembelajaran kelas 2 SD. Yang keempat, menganalisis pengaruh penerapan CTL terhadap minat belajar siswa. Yang kelima, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat penerapan CTL. Yang berikutnya, manfaat penelitian. Bagi guru, memberikan gambaran konkret tentang bagaimana cara penerapan CTL menjadi inspirasi untuk meningkatkan kreativitas dalam pembelajaran. Kedua, bagi siswa, memberikan pengalaman belajar yang aktif, menyenangkan, dan bermakna, meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Yang ketiga, bagi sekolah, sebagai masukan dalam peningkatan kualitas pembelajaran di kelas rendah, mendorong penerapan model pembelajaran inovatif. Yang berikutnya, batasan masalah. Yang pertama, subjek penelitian adalah siswa kelas 2 SD. Yang kedua, fokus penelitian adalah pengaruh CTL terhadap minat belajar siswa. Yang ketiga, waktu pelaksanaan CTL pada tanggal 27 Oktober 2025. Materi yang digunakan berkaitan dengan pembelajaran tematik atau PKN. Yang kelima, lingkup penelitian hanya pada satu kelas sebagai studi kasus. Bab 2, kajian teori. Yang pertama itu fokus variabel. Penelitian ini dilakukan berfokus pada implementasi pendekatan Contextual Teaching and Learning atau CTL dalam menumbuhkan minat belajar siswa kelas 2 SD. Fokus ini dilakukan oleh pemikiran tokoh-tokoh pembelajaran seperti John Dewey yang menekankan belajar melalui pengalaman nyata, Elaine atau Johnson sebagai pengembang CTL modern, serta Albert Bandura dengan teori belajar sosial yang menekankan pengamatan dan modeling.
Johnson tahun 2007, CTL mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Nur Hadi tahun 2004 menekankan bahwa CTL melibatkan siswa secara aktif untuk menemukan hubungan antara materi dan pengalaman nyata melalui pembelajaran yang bermakna. Yang kedua itu, pengertian minat belajar. Slameto tahun 2010 menyatakan minat belajar sebagai rasa suka dan keterlibatan dalam belajar. Sedangkan Jamara tahun 2011 mengartikan minat belajar dorongan kuat dari diri siswa untuk memperoleh pengetahuan secara sukarela. Yang berikutnya itu langkah-langkah pendekatan CTL. Yang pertama, menurut Johnson, kontroversi. Yang berikutnya, langkah-langkah pendekatan CTL menurut Johnson. Konstruktivisme, inquiry, questioning, learning, community, modeling, reflection, dan authentic assessment. Menurut Nur Hadi, menghubungkan materi dengan pengalaman nyata, menemukan konsep sendiri, mengaitkan pelajaran dengan konteks sosial, bekerja kolaboratif, dan menggunakan penilaian autentik. Yang berikutnya, implementasi CTL dalam menemukan minat belajar. Implementasi CTL di kelas 2 SD dilakukan melalui kegiatan sederhana dan konkret, seperti menghubungkan materi PKN dengan pengalaman siswa, melakukan pengamatan langsung, memberikan pertanyaan pemicu, bekerja kelompok, membuat poster nilai moral, memberi contoh perilaku baik, melakukan refleksi singkat, serta penilaian autentik melalui observasi dan tugas. Yang berikutnya, sumber teori. Yang pertama, fokus variabel dan tokoh. Johnson tahun 2007, Bandura tahun 2007. Yang berikutnya, sumber teori, fokus variabel dan tokoh. Yang pertama, Johnson tahun 2007. Yang kedua, Bandura tahun 1977. Pengertian Slameto tahun 2010, Nur Hadi 2004. Langkah CTL Johnson 2007, Nur Hadi 2004. Implementasi Hosnan 2014, Trianto 2012. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara nyata strategi guru dalam meningkatkan minat belajar PPKN. Jenis penelitian ini adalah studi kasus yang dilakukan di kelas 2 SDI 1 pada tanggal 27 Oktober 2005, sehingga penelitian dapat memahami kondisi kelas secara mendalam. Yang berikutnya, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SDI Kumbas 1 Ruteng pada tanggal 7 Oktober 2005 melalui observasi kelas, wawancara guru PPKN, dan pengamatan respon siswa selama pembelajaran. Yang berikutnya, subjek dan objek penelitian. Subjeknya guru PPKN kelas 2 SD dan siswa kelas 2 SDI Kumbas 1. Objeknya strategi guru dalam meningkatkan minat belajar serta respon dan perilaku siswa selama pembelajaran. Dan selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi, mengamati kegiatan pembelajaran, cara guru mengajar, media yang digunakan, dan keaktifan siswa. Yang kedua, wawancara, menggali informasi strategi guru, hambatan serta faktor yang mempengaruhi minat belajar. Yang ketiga, dokumentasi, menggunakan LPP, foto kegiatan, hasil kerja siswa, dan jadwal pembelajaran. Selanjutnya yaitu teknik analisis data, Miles dan Urbanis. Reproduksi data, memilih dan merangkum data penting terkait strategi guru. Yang kedua, penyajian data, menyusun data dalam membentuk uraian naratif. Yang ketiga, kesimpulan, menarik data berdasarkan pola dan temuan penelitian. Berikutnya, instrumen penelitian. Instrumen utama adalah peneliti sendiri, dibantu instrumen pendukung seperti pedoman observasi, pedoman wawancara, kamera, buku catatan, dan alat tulis. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Pertama, persiapan, menyusun judul, membuat instrumen, mengurus izin, dan menyiapkan perlengkapan. Yang kedua, pelaksanaan
minat namun adab yang pasif dan mudah bosan. Kondisi ini menjadi dasar penelitian tentang upaya guru dalam meningkatkan minat belajar PPKN. Yang berikutnya, temuan hasil penelitian. Observasi pembelajaran PPKN. Guru membuka pelajaran dengan salam dan apresiasi, kemudian mengaitkan materi PPKN dengan pengalaman nyata siswa. Berikutnya, temuan penting. Yang pertama, guru memakai cerita dan tanya jawab untuk menarik perhatian. Yang kedua, media gambar membantu siswa memahami materi. Yang ketiga, interaksi. Guru siswa cukup baik meski beberapa siswa kurang fokus. Yang keempat, siswa lebih aktif diberikan contoh konkret. Yang kelima, penjelasan terlalu panjang membuat siswa cepat bosan. Yang berikutnya, hasil wawancara guru. Guru menyadari siswa kelas 2 SD mudah kehilangan fokus belajar. Diperlukan variasi mode seperti cerita, permainan, tepuk semangat, dan diskusi sederhana. Kendala utamanya adalah minimnya media dan kurangnya dukungan belajar dari orang tua. Guru menilai minat belajar meningkat jika materi dikaitkan dengan pengalaman siswa. Selanjutnya yaitu dokumentasi LPP disusun secara sesuai kurikulum 2013, namun beberapa rencana tidak terlaksana sepenuhnya di kelas. Foto menunjukkan penggunaan media gambar sederhana. Hasil siswa beragam, sebagian memahami materi, sebagian lainnya kurang fokus. Selanjutnya yaitu pembahasan. Upaya guru meningkatkan minat belajar. Upaya guru yaitu meliputi variasi metode yaitu cerita, tanya jawab, diskusi, permainan. Media visual untuk membantu pemahaman. Cerita yang relevan untuk membangun kedekatan emosional. Ujian dan penguatan untuk meningkatkan motivasi. Berikutnya, kendala guru. Media pembelajaran terbatas, konsentrasi siswa rendah, kurang dukungan belajar dari rumah. Waktu pembelajaran terbatas. Selanjutnya itu dampak upaya guru. Siswa lebih aktif dan antusias saat aktivitas variatif. Siswa lebih cepat memahami materi yang dekat dengan kehidupan mereka. Suasana kelas lebih hidup. Pemahaman siswa meningkat meski tidak merata. Analisis berdasarkan teori inquiry. Guru sudah menerapkan unsur inquiry, yaitu bertanya, mengamati, memberi pendapat, tetapi belum sepenuhnya lengkap karena siswa belum terlibat dalam eksplorasi lebih dalam. Yang berikutnya yaitu sintesis hasil dan pembahasan secara keseluruhan. Upaya guru cukup efektif dalam meningkatkan minat belajar melalui metode variatif dan media visual. Siswa